Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang SPSS-nya ya. Sekarang saya coba ada sedikit yang belum saya jelaskan di SPSS-nya ini ya. Yang lalu kan, bentar ya. Nah ini yang contoh yang kemarin itu kan kita yang pertama kan kita mendefinisikan dulu variabelnya ya. Di SPSS itu kan ada, saya ulangnya, di SPSS itu ada 2 sheet atau tampilan yang mesti kita yang mesti kita lakukan modifikasi ya. Yang pertama adalah variable view dan data view ya. Nah, variable view-nya yang kita definisikan adalah variabelnya yang kita gunakan ya. Jadi ada contohnya di sini saya kasih Y ya. Nah, datanya kan kita ada Y, ada X. Ya. Jadi nah, minggu yang lalu saya sudah mendapatkan ininya ya. Jadi setelah kita definisikan variabelnya, kita definisikan variabelnya, nah, pendefinisian variabel ini ada yang pertama adalah namanya ya. Ada nama variabelnya ya, nama variabel. Kemudian tipenya ya. Tipe di sini ada secara umum ada 2 dalam tipe variabel itu ada 2 ya. Variabel numerik dan bukan numerik ya, atau istilahnya di dalam SPSS itu string ya. Jadi ada numerik ya dan ada yang string nih. Jadi yang lain ini sebetulnya sebagai numerik ya. Nah, ini ada string ya. Jadi bukan angka ya. Kalau yang lainnya itu angka ya. Secara umum adalah yang kita gunakan numerik ini. Nah, numerik itu nanti ada lebarnya berapa. Angka itu kan mesti kita tentukan lebarnya berapa. Lebarnya itu maksudnya berapa angka yang kita gunakan. Kalau misalnya kita gunakan, biasanya kan misalnya gunakan ratusan ya. Kalau ratusan kan 3 digit ya. Ya, ratusan itu kan 3 digit ya. 2 digit ya. Sampai 99
ya, sampai 99, 1 sampai 99. Nah, itu kan nanti tambah jadi 100. 100 itu kan apa namanya? Itu 3 digit ya, 3 angka ya. Nah, itu jadi kalau ratusan itu 2, ribuan itu misalnya 4 dan seterusnya ya. Nah, ini kita berikan lebarnya itu berapa di sini ya. Jadi tergantung data kita ya, tergantung tipe data kita. Kemudian numerik itu sendiri ada 2 macam ya. Numerik itu ada 2 macam. Ada numerik yang pecahan, ada yang bulat ya. Bulat itu maksudnya atau bilangan yang kita tidak perlukan atau tidak mungkin ada yang pecahan gitu ya. Misalnya jumlah orang ya, jumlah orang kan tidak mungkin ada yang setengah ya, jumlah ayam ya kan, jumlah kambing gitu ya, kan nggak ada yang setengah ya. Jadi pasti apa namanya tuh bilangan bulat ya. Tidak di komputer bilangan integer ya, bilangan bulat. Nah kalau yang pecahan ya biasa misalnya apa namanya itu, misalnya 1,5 meter, nah, itu kan ada ininya ya, ada pecahannya ya. Misalnya liter, meter, liter ya, macam-macam ukuran yang itu bisa diinikan ada pecahannya gitu ya. Nah, itu. Jadi kita definisikan tipe variabelnya di sini. Apakah numerik atau bukan numerik ya. Cuma itu saja ininya ya yang. Nah, setelah kita definisikan, kita masukkan ke dalam datanya, ke dalam di data view-nya. Kita tinggal masukkan satu-satu ya. Jadi berapa data misalnya di sini contohnya ada 15 data, kita masukkan satu-satu datanya ya. X-nya juga kita masukkan. Nah, nanti di sini kalau yang ini ya tidak ada ya, tidak, karena kita tidak perlu mengentry sini ya, karena kita memesannya kan cuma 2 ya. Jadi 2 tempat ini. Kita hanya memesan 2 tempat, otomatis di sini 2 kolom ya. 2 kolom. Di sini 2 ya, 2 row, berarti sini nah ini. Ya. Ini satu baris di sini namanya case ya, satu case. Satu kasus ya. Jadi kasus pertama, case pertama, kedua, ketiga, dan sampai case kelima, 15 ya. Case ke-15. Tidak ada dalam SPSS, case ya, case 1, case 2. Atau dalam bahasa Indonesia kasus 1, kasus 2, dan seterusnya. Ya. Itu yang. Nah, setelah kita definisikan, atau setelah kita entry datanya ke dalam data view, nah selanjutnya kita menganalisis ya. Analisisnya di sini karena kita gunakan ya, analisisnya di sini ya. Kita gunakan apa namanya itu? Kita cari saja ya. Kita menggunakan namanya regresi linear ya. Jadi kan banyak ini deskripsi, compare, general linear model, ini X model, korelasi ya, regresi dan semacamnya. Banyak sekali ininya ya. Analisis yang bisa kita lakukan di dalam SPSS itu. Nah, salah satunya yang kita perlu pelajari adalah regresi linear ya. Regresi ada macam-macam regresinya sini ya. Nah, salah satunya adalah regresi linear. Nah, setelah kita klik di sini tadi analyze ya. Nah, klik ininya regresi linear. Nah, nanti akan muncul variabel yang kita ketik tadi, 2 variabel ini muncul di sini ya, muncul di sini ya. Nah, ini ada simbol apakah dia ordinal apa segala macam. Jadi nanti ini kita di sini kita bisa menentukan apa namanya itu, apakah dia skala ya, atau ordinal atau nominal ya. Itu yang perlu kita inikan. Itu yang ini ya. Jadi sehingga nanti tampilan ininya di sini
tampilan di layarnya. Nah, nanti akan ya. Jadi begitu ini kita klik korelasi regresi linear. Nah, ini nanti akan simbolnya akan timbul ini bahwa kita gunakan data scale ya. Kalau misalnya ada nominal ya di sini akan tampil logonya ya, logonya itu. Sementara kita ini kan dulu di sini ya, kita artikan saja ini sebagai skala supaya umum, yang umum saja ya. Ini ininya kadang nggak tampil di. Oke. Nah setelah itu ini kan kalau kita belum apa-apain, oke-nya belum masih mati nih oke-nya ya. Oke-nya kita klik ini nggak bisa. Jadi kita harus memindahkan kedua variabel ini ke dalam kotak dependen dan atau independen. Nah, seperti yang kita perlu diingat bahwa Y itu biasanya disimbolkan sebagai variabel dependen ya, dependen atau variabel tidak bebas ya. Jadi Y itu biasanya variabel jadi tidak bebas dan variabel bebasnya biasanya X-nya ya. Itu biasanya menginginkan seperti itu. Ya, tinggal klik saja di sini kembali masuk ke dalam variabel dependen ya. Nah, kemudian dia nanti kita klik sebagai variabel independen. Jadi kalau ada misalnya ada X-nya ada 1, 2, 3 dan seterusnya nanti akan masuk ke sini ya. Masuk ke dalam sini. Nah, perhatikan di sini oke-nya sudah nyala nih. Berarti kita bisa menjalankan oke-nya di sini ya. Nah, oke, kita jalankan. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi sangat gampang sekali dalam SPSS itu langsung tampil hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ada seperti yang pernah ini kan akan tampil apa namanya yang tampil pertama adalah R-nya ya. Koefisien regresinya ya. Koefisien regresinya ini menunjukkan 0, min ya. Ini sorry, ini koma ya. Titik itu titik di sini menunjukkan koma 0,621 ya. Jadi jangan heran kalau di SPSS itu seperti itu ya. Akan tampil sebentar ya. Kenapa? Ini sebentar. Oke. Nah, di sini saya ulang lagi. Nah, ini salah.
Ya, akan tampil seperti ini ya. Seperti tadi kan SPSS-nya ya. Datanya dari data ini kita lakukan analyze ya. Klik linear, langsung masukkan ke dalam ini, terus ke sini, kemudian oke ya. Setelah oke akan tampil hasilnya seperti ini ya. Nah di sini ada model namanya model summary ya. Model summary-nya ya. Ini untuk menunjukkan nanti ada R-nya dan ada R kuadrat. Ya, di sini akan muncul nanti R kuadrat dan ada R-nya, korelasinya ya, korelasi dan apa itu R kuadrat. Kemudian ada ANOVA-nya, kemudian ada koefisiennya. Ya. Nah, juga lalu saya sudah jelaskan, kalau tidak salah ya, saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada beberapa, saya jelaskan, saya ambil dulu filenya ya. Nah, ini saya pindahkan ke apa itu ke Wood ya. Pindahkannya biasa aja, copy biasa aja ya. Jadi di sini oh beda ya, maaf ini beda hasilnya, sorry. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Mana dia? Taruh dulu ya. Nah ini ya, jadi kita copy langsung ya, copy biasa saja ya, di copy biasa masukkan ke Word, hasilnya seperti ini. Ya, jadi R-nya nanti di sini ada R-nya, kemudian ada R kuadrat ya 0,385 diambil dari sini ya. Jadi nanti ujiannya Anda membaca ini saja ya, membaca mengartikan output dari ini ya. Outputnya ini ya, output dari
Ya. Kemudian ada ininya ya, koefisiennya. Koefisien di sini, nah ada angka di sini 0, min 0,67 ya. Nah itu untuk B-nya, A-nya ini. Untuk variabel A itu ini ya, variabel A. Nah ini untuk A-nya ya. Di variabel A ya. Yang ini. Jadi ini adalah, nah ini untuk A. Ini, ya. Nah untuk B-nya adalah ini ya. Nah itu jangan, nah itu ya. Jadi 0,367 ini. Ini ada min, berarti min 0,670. Jadi ini adalah persamaan yang kita cari ya. Kita cari ini persamaan. Nah, yang akan saya jelaskan lebih lanjut di sini adalah ada pengujian yang perlu kita ketahui di sini adalah pengujian apa namanya itu? Apakah hubungan ya di sini kan kita melihat di dalam apa namanya itu uji regresi linear ini kan ada yang perlu kita uji, apakah variabel ya. Di sini kan ada variabel regresi linear. Nah, apakah variabel dependen ya? Apakah ada variabel dependen ya? Atau apakah variabel independen berpengaruh kepada variabel dependen ya? Di dalam hal ini Y, apakah X berpengaruh terhadap Y? Nah, pengaruhnya di sini kita mesti lihat apakah pengaruhnya itu nyata atau tidak. Ya, istilahnya di dalam ini signifikan atau tidak. Ya, signifikan atau tidak. Signifikan itu maksudnya nyata ya, hubungan itu nyata. Ya, maksudnya nyata ini kalau dia naik, ya, kalau dia naik, kalau Y-nya naik, nah itu Y-nya, kalau X-nya naik, Y-nya itu akan naik juga ya. Jadi ada hubungannya nyata gitu ya. Tapi nanti hubungan di sini tidak boleh di dalam regresi itu kita tidak perlu apa namanya itu membuat tuh korelasi yang apa hubungannya otomatis, nggak perlu ya gitu ya. Contohnya yang korelasi yang otomatis itu misalnya kalau kita makan ya pasti kenyang gitu ya. Itu pasti otomatis itu ya. Ya kan, kalau kita makan ya pasti kita akan merasa kenyang, itu otomatis ininya ya. Tidak ada orang makan jadi lapar kan nggak ini ya itu ininya ya. Jadi korelasinya seperti itu. Sama misalnya orang dikasih kuliah ya, dikasih pelajaran kan ada yang kemungkinannya kan ada yang mengerti ada tidak ya. Nah itu kan artinya hubungannya tidak otomatis ya kan. Tapi kalau kita makan itu kan otomatis hubungannya kepada kenyang gitu ya. Ya. Nah itu bedanya antara otomatis artinya yang ada kemungkinan ada ininya ya. Ada tidak ada berpengaruh atau tidak pengaruhnya seperti itu ya kan. Nah, apakah pengaruhnya itu nanti kita lihat nyata atau tidak ya. Misalnya orang sedang tadi kita kasih apa namanya itu orang bermain misalnya kita beri pelajaran dengan bermain drama gitu kan ya. Orang bermain drama kita jalan ininya kita coba mengevaluasi kira-kira apa yang dimaksud dalam jalan ceritanya itu kan tidak semua peserta didik paham apa yang diceritakan gitu ya. Ya. Nah itu kan atau misalnya kita memberikan pelajaran banyak memberikan dengan gambar-gambar gitu ya. Ya. Nah itu kan
tidak semua peserta didik langsung paham apa yang kita berikan. Nah, itu nanti jadi apakah metode jadi kan kaitannya dengan metode pembelajaran gitu ya. Ya, apakah metode pembelajaran dengan misalnya bermain drama itu berpengaruh kepada nilai ujian gitu kan. Nah, nanti kita lihat apakah pengaruh, apakah dia nyata ininya. Itu maksudnya nyata itu seperti itu. Apakah ada pengaruhnya yang nyata atau tidak. Nah, itu yang kita perlu uji itu ya. Jadi hubungan ini antara independen dengan dependen ini ingat bukan hubungan yang sebab akibat ya, kan itu ya. Itu hubungannya masih kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya ya kan saya sudah pindahkan ke Word tadi ini ya. Nah, persamaan. Nah, sekarang yang perlu kita ini tadi hubungannya itu perlu kita uji ya. Nah, kita bisa melakukan pengujian di sini, kita melihat ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan yang bisa kita lakukan dalam pengujian ini. Yang pertama adalah menggunakan kita memanfaatkan SIG-nya ini ya. SIG-nya ini ya. Yang kedua kita memanfaatkan T-nya ini. Ini namanya T hitung ya. Kalau saya lihat ini jadi alternatifnya adalah kita menggunakan T hitung di sini ya. Ya. Jadi kita gunakan T hitung. Jadi alternatif pertama kita gunakan ini ya. Nah, ini T hitung. T hitung untuk X-nya ini adalah ini ya. Namanya T hitung. Ya, didapat 2,854 ya. Nah, bagaimana kita melakukan ini dengan membandingkan ya, kita bandingkan dengan T tabelnya ya, ini kan T hitung ya, kita bandingkan T tabel ya, dengan membandingkan dengan T tabelnya ya. Nah, dari mana kita mendapatkan T tabel itu? Dengan melihat tabel ini ya, tabel T ya. Tabel T student namanya. T itu kan namanya uji T student ya, T student. Nah, kita lihat di dalam tabel. Nanti saya akan lihat tabelnya. Saya ambil tabelnya ya. Mana dia? Tabel. Mudah-mudahan ada tabel ya student itu deh. Dulu saya ini ambil dulu 19 disk. Nah, ini di flash disk nih. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tabel tabel T ya, tabel T. Ini.
distribusi T ya. Ini ada T-nya, kecil T-nya nih ya. Distribusi. Untuk derajat kebebasannya dari 1 sampai 40 ya. DF-nya 1 sampai 10, 40. Maksudnya DF itu derajat kebebasan ini kita gunakan biasanya untuk jumlah data ya. Jumlah datanya berapa? Biasanya dikurangi 1 karena 1 variabel ya. Jadi DF itu adalah N dikurangi 1. Jadi kalau di sini kan ada 15 ya, datanya 15 ya. Berarti kita punya DF-nya apa namanya itu 15 dikurangi 1 jadi 14. Jadi datanya adalah ini apa namanya itu derajat apa istilahnya tingkat kepercayaannya 0,5 atau alfa 0,5. Jadi kita pilih dapatkan angka ini ya. 1,76131 ya. Jadi kita peroleh T-tabel 1,76131 ya. Nah itu. Jadi kita mencari ya. Jadi kita bandingkan T hitung dengan T-tabel ya. Jadi ini ya, kita dapatkan 14, ini ya. Nah, jika T hitung ya, jika T hitung lebih besar ya, ingat. Jika T hitung lebih besar dari T-tabel berarti ya, ini T hitungnya lebih besar ya dari T-tabel ya. Berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Ini kan hasil T hitung kita adalah 2,854 ya. Nah, T hitungnya adalah T hitung T tabelnya adalah 1, ini. Jadi berarti T tabel ya. Ini. Ya. Jadi T hitungnya kan ini ya. T hitung ini ya. T hitung ini. Nah, ini kan lebih besar dari ini ya. Nah, benar ya. Jadi lebih besar dari ini, betul kan? Berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Signifikan artinya nyata ya. Nah, ini kan kelihatan dari korelasinya juga ya, 0,621. Nah, ini adalah menunjukkan apa namanya itu korelasinya ya, hubungannya. Ya, hubungannya. Hubungannya itu kan atau pengaruh ya. Jadi biasanya kan dua istilah ya, pengaruh atau hubungan. Jadi kalau kita lihat di situ ya. Jadi pengaruh atau hubungan ya, kita istilahnya terserah mau pakai pengaruh atau hubungan ya. Jadi tergantung nanti variabel yang kita gunakan. Jadi kalau di sini Y-nya ya, variabel ini berpengaruh ya atau ada hubungan ya. Jadi variabel X ada hubungan yang signifikan terhadap variabel atau kita gunakan istilah berpengaruh. Jadi variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Atau juga kita bisa gunakan istilah variabel X berpengaruh positif. Boleh juga ditambahkan seperti itu. Ya. Ini juga bisa ditambahkan di sini berpengaruh positif. Ya. Positif dan signifikan. Ya. Kenapa mau dikatakan positif? Boleh ditambahkan itu karena ada kalanya negatif. Ya. Hubungannya itu ada kalanya negatif. Ya. Artinya negatif itu berpengaruhnya ya kalau dia ini naik, dia turun. Ya. Kalau Y-nya X-nya naik, nah dia turun, ya kan? Itu namanya berpengaruh negatif, ya.
pengaruhnya negatif. Kalau positif, X-nya naik, ini naik, ya. Dia turun. Tapi tidak otomatis, ingat ya. Nah, itu kalau otomatis nggak bisa, nggak perlu kita gunakan analisa regresi linear. Ya, kalau dia otomatis, ya, kenaikannya otomatis. Seperti saya katakan tadi, kalau kita makan ya pasti kenyang, gitu ya. Itu otomatis itunya ya. Ya. Tapi misalnya kalau kita makan, apakah kita ngantuk misalnya ya? Apakah kita apakah kita misalnya segar, ya kan? Atau ngantuk? Itu kan tergantung ada pengaruh seperti itu, ya. Tapi kalau kenyang, ya otomatis itu ya. Itu otomatis semua orang pasti begitu. Makan ya kenyang gitu. Berarti itu hubungannya otomatis ya. Jadi nggak perlu pakai analisa regresi. Tapi kalau misalnya kita gunakan analisa regresi antara makan dengan misalnya apakah orang itu misalnya ada segar tambah segar atau jadi ngantuk ya, itu kan ininya beda-beda ininya ya. Setiap orang kan beda-beda pengaruhnya. Atau misalnya orang itu sering makannya teratur misalnya ya, makan teratur. Nah, jadi ininya jadi cerdas, orangnya cerdas. Itu kan ya ada kemungkinan juga seperti itu gitu ya. Nah, itu yang analisis yang kita bisa gunakan ya. Apa dia? Oke. Maaf Ustaz, masih di mute. Ini kamera yang intinya lagi error deh. Kamera di komputernya lagi error. Oke, saya pakai kamera handphone aja. Jadi alternatif kedua, kita gunakan yang ini, kita bandingkan yang ini saja, signya ini. Ini lebih mudah sebetulnya. Yang kita bandingkan adalah signya ini dengan kita bandingkan dengan ini ya. Nah, alternatif kedua itu kita lihat signya saja ya. Nah, bandingkan dengan alfanya. Alfanya itu kan 0,5 ya, tingkat ketelitiannya 0,5. Jadi jika signya ini lebih besar, lebih kecil dari alfa, ya 0,5, berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y, ya kan? Nah, jika signya lebih kecil, lebih besar, ini lebih besar. Jika ini kalau lebih kecil berpengaruh ya. Tapi kalau lebih besar itu variabelnya berpengaruh ya. Berpengaruh tapi tidak signifikan. Ingat itu ya, kata-katanya yang ada pengaruhnya tapi tidak signifikan, ya kan? Nah, ini yang artinya tidak nyata, ya kan? Ibaratnya kalau kita orang, misalnya orang mendorong, ada orang mendorong mobil, 100 orang mendorong mobil gitu ya. Kita hanya mendorong, ya nggak terlalu berpengaruh. Ya, ada pengaruhnya kita dorong, ada 100 orang mendorong mobil, kita ikut kita ya. Misalnya kita ikut mendorong mobil itu, kan berpengaruh tapi tidak signifikan. Kita nggak ikut juga, mobilnya pasti kedorong gitu ya. Itu maksudnya tidak signifikan seperti itu. Kalau yang signifikan, kalau kita
dorong mobil, ya kalau kita dorong mobil, ya kita nggak ikut dorong itu agak lambat mobilnya terdorongnya, ya kan? Agak lambat. Tapi kalau kita ikut mendorong, nah itu akan lebih cepat terdorongnya. Jadi itu ada pengaruhnya signifikan seperti itu, ya. Tapi kalau kita ada 100 orang yang dorong mobil, kita ikut dorong, ya kan tidak, kami berpengaruh, tapi tidak signifikan, ya. Kita nggak ikut mendorong juga, ya sama-sama ada ininya, ya. Itu maksudnya signifikan itu seperti itu, ya. Nah ini kita bisa lihat signya saja, ya. Signya aja di sini, ya. Kita bandingkan signya. Signya itu udah langsung dapat ketemu di sini angkanya, ya. Angkanya. Jadi nggak usah lihat aja dari variabel x-nya ini, di variabel x-nya ini, signya saja kita lihat, ya. Jadi Anda bandingkan signya ini. Jadi kalau signya ini kecil dari 0,05, berarti ini signifikan. Jadi nggak usah, kalau ini kan membandingkan antara tabel T hitung dengan T tabel, ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa antara T tabel dengan kita bandingkan sig ini sama hasilnya, ya. Ini sama, ya. Ini hasilnya sama, ya. Nah, ini kenapa diinikan seperti itu? Ya itu mungkin analisis statistiknya seperti itu, ya. Sudah itu kalau dulu awal SPSS di awal SPSS itu tidak ada muncul ini, ya. Kita harus menganalisa sendiri, ya. Ini karena sudah versi-versi terbaru sehingga dia munculkan signya ini, ya. Ya, awalnya tidak ada. Jadi kita harus menganalisa sendiri hasilnya, ya. Jadi membandingkan T tabel dengan T hitung. Ya, ini perlu kita tahu caranya gitu. Jadi jangan sampai ada misalnya apa maksudnya angka ini? Ini pertanyaannya kan begitu, ya. Jadi kalau ditanya apa maksudnya angka ini gitu, ya. Nah, itu harus paham kita. Nah, itu adalah namanya T hitung, ya. Apa yang dapat kita lakukan dalam membandingkan dengan T hitung ini, ya. Misalnya saya hapus ini saya hapus kita, ya. Nggak ada signya ini, ya. Jadi misalnya saya hapus seperti ini, ya. Sama aja. Nah, hapus seperti ini gitu, ya. Ya. Kan tidak ada ininya, ya. Signya tidak ada kan. Nah, Anda harus menghitung. Coba Anda jelaskan hasil hipotesis ininya, ya. Bagaimana antara hubungan antara X dan Y-nya. Bagaimana hasil uji T-nya gimana. Nah, kita mesti gunakan ini. Ya, ini. Ya, kita mesti gunakan ini. Kalau tampil seperti ini. Ya, kalau ada ya langsung aja ini. Kita gunakan yang ini. Jadi kalau ada signya, ya. Itu maksudnya, ya. Jadi sehingga nanti Anda tidak, ya, gitu. Jadi kalau ada soalnya saya hapus ini, Anda harus menghitung ini, ya, tabelnya. Tapi kalau ada dua-duanya, Anda pilih salah satu aja, ya, yang usah repot. Karena mungkin nanti kalau Anda mau cari T tabel ada di ininya, ya. T tabel itu ada di internet. Anda ketik T tabel langsung, ya. Tabel T itu langsung muncul di internet, ya. Yang perlu kita pahami nanti ini adalah di T tabel itu ini, ya angka yang ketelitiannya dan DF-nya ini, ya. Nah, DF-nya itu tergantung jumlah datanya. Kalau jumlah datanya 100, ya dikurangi 1 berarti 99, ya. Tapi di sini tidak ada 99, ya, karena angkanya hanya sampai 40, ya. Oh iya, seri ada di ini. Ini ada, kalau ini dari 1 sampai 40 ini, ya. Nah, yang lembar berikutnya 41 sampai 80. Lembar berikutnya tidak ada, ya, 80 sampai 120. Ya. Nah, ini. Lembar berikutnya lagi 120 sampai 60. Banyak jadinya. Jadi kalau kita gunakan misalnya 99 data, ya ini 99, nah ini, ya. 8. Ya, 1,66, ya, itu.
Kalau ada 99 data berarti kita ngambil di 98 kan, Ustaz? 99. Kalau datanya Karena 99. Kalau tadi kan kalau saya lihat kayaknya rumusnya dari data N, dari jumlah N, kemudian dikurang 1 ya. Kalau nggak salah. ya, ini kurang 1. Ya. Jadi kalau datanya 100, ya jadi 99. Oh iya. Nah, kecuali nanti kalau berganda ya. Kalau berganda, nah, kita gunakan 2 variabel. Berarti intinya T-nya itu DF-nya dikurangi 2 ya. Jadi 98 ya. Kalau misalnya itu kita gunakan regresi berganda ya. Kalau 3 variabel mesti dikurangi 2 ya. Kalau 4 variabel kurangi 4. Jadi 96 ya kalau misalnya data yang 100. Jadi tergantung ininya ya. Jadi ininya begitu ya. Jadi pilihan dalam menganalisis seperti itu. Jadi saya akan memberikan soalnya seperti itu ya. Jadi nanti Anda membaca ini, jadi soal nanti akan saya inikan, Anda harus bisa menghitung secara manual untuk yang ini. Ya, saya hanya mungkin karena waktunya terbatas, jadi saya akan yang ini saja ya, satu dari SPSS mana tadi SPSS. Oh ini. Nah ini, jadi hanya untuk yang ini ya. Jadi Y dan X-nya. Di situnya kan ada ya dalam perhitungan di bukan ini. Ini yang awal-awal ya. Oh di ini ya. Di Excel ya. Sorry, kemarin kita catatannya di Excel kalau salah ya. Nah ini ya, ini kan jadi nanti di soalnya ya saya akan berikan ini soalnya ini, tapi nanti Anda hitung manual ya, hitung cara manual ininya. Jadi ini dipangkatkan ya, ini dipangkatkan dikali X kali 4. Jadi Anda hitung cara manual ya. Nanti kalau di Excel-nya hanya untuk cicilannya untuk konfirmasi saya betul atau tidak hitungan Anda ya. Di Excel Anda menghitung untuk tetap Anda menghitung cara manual nanti ini kali di sini A-nya nanti Anda kali Y-nya dikali ini kali ini segala macam ya. Saya harapkan Anda menghitung secara manual ya, ketemu A-nya nanti ini kan menghitung A-nya kan Y, ini ya Y-nya ya, ini sigma Y-nya kan ini ya dikali sigma X ya kan, sigma X ini XI sigma X kuadrat ya ini
ya, kali dikurangi dan terusnya ya. Jadi Anda kalikan cara pakai cara manual ya. Begitu juga R-nya ya. Jadi Anda mencari R-nya, mencari A-nya, kemudian kalau R kuadratnya kan tinggal pangkatkan ya. Jadi nanti soal berikutnya ini menafsirkan atau menerjemahkan ininya ya, output dari SPSS-nya ya. Output dari SPSS ini nanti lakukan ya, ini maksudnya ini apa ininya, ini segala macam ya. Kalau tidak salah ini sudah saya berikan juga di dalam apa itu. Tapi nggak usah ya, ini nggak analisa F-nya, tidak perlu ya. Nanti ini kalau ini maksudnya. Jadi kalau Anda paham maksudnya ya boleh saja jelaskan ya. Ini apa namanya itu degree of freedom-nya ya. Degree of freedom-nya ini 1, DF1-nya, untuk residualnya 13, totalnya 14 ya. Ada itunya itu ya. Ada hitungan semuanya. Ini kalau distriknya langsung ada sini ya. Kalau makanya di dalam apa namanya itu, di dalam regresi sederhana ya, F-nya itu pasti sama ya. F di sini F-nya dengan ini sama nih, 14 sama itu ya. Itu otomatis. Kenapa? Karena kan di kalau berganda kita lihatnya F-nya ya. Ya, kita lihat F-nya. Ya. Kalau yang apa sederhana ya dari sini, dari T-nya ini ya. Nah, ini kebetulan ini bukan kebetulan, ini memang sama ya ininya. Jadi Anda bisa membandingkan, kita bisa membandingkan dengan F, tabel F atau tabel T. Kalau sederhana itu pasti sama ininya. Nanti kita lihat di tabel T ini, tabel F, ya mungkin Anda bisa lihat tabel F, itu pasti tabel F-nya menunjukkan walaupun angkanya berbeda, cuma karena menggunakan tabel F. Kesimpulannya kan menunjukkan bahwa signifikan. Intinya kan menguji signifikasinya. Ya, signifikan antara hubungan antara Y dengan X. Nah, itu yang akan kita inikan. Ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Ini kalau Anda mau lihat tabel F-nya sama ini. Ini F tabel ya. Pernah saya jelaskan di berganda ini F tabel. Nanti Anda lihat di apa namanya itu ini F hitung. Nanti F tabelnya nanti Anda melihat ini. F tabelnya itu ini. Ya, jadi Anda lihat apa namanya itu di tabel 13-nya ini ya, 1. Nah, nanti bisa lihat di tabel derajat kebebasannya 1, penyebutnya 1 ya, di kolom 13 ya. 245 Sat. Untuk tadi kebebasan 1, kolom 13-nya total ya. Hasilnya 245. Ya, kan lebih besar ya, lebih besar dari F-nya. Jadi F-nya F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, itu kan kalau menunjukkan F tabel berarti signifikan ya. Berpengaruh. Hasilnya pasti sama dengan ini. Kalau kita gunakan yang regresi sederhana, kita lihatnya dari sini ya, dari ini. Tapi kalau berganda kita melihatnya dari tabel F ini ya. Intinya sama ya, karena apa namanya itu antara T itu kan sebetulnya kan untuk satu variabel ya, satu variabel, hubungan satu variabel ya. Jadi kalau sudah 2 variabel, F-nya menggunakan F-nya itu ya. Nanti di dalam berganda ada hubungan antara kalau 2 variabel X1 dan X2, nanti dilihat lagi antara secara individual antara Y dengan X1, Y dengan X2. Ini nanti dengan ujinya uji T, ya kan? Uji T, bukan uji F. Nah, uji F kan nggak ini, ya.
Jadi kalau hubungan satu-satu kita lihat menggunakan uji T. Tapi kalau lebih dari satu kita gunakan uji F, ya, X1, X2 dengan Y. Berarti kan lebih dari satu ininya. Jadi kita gunakan uji F, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Ustaz, saya mau Ya. ya kalau untuk tadi berkaitan dengan kemungkinan di soal pas ya, tadi kan pertama yang saya pahami tentang pengerjaan secara manual ya, yang dipangkat-pangkatin. Ya, kerjakan manual ini. Nah, Kemudian ini sama yang menganalisa diagram. oh, Ya, diagramnya nggak usah. Ya. menganalisa yang tadi ya, yang hasil-hasil itu, baik tabel. Ya, ini menentukan A-nya dan B-nya, ya. Pada persamaan linearnya, ya. Anda tentukan persamaan linearnya, ya. Persamaan linear kan dari koefisien A dan B-nya ini, ya. Nah, kemudian nanti Anda cari koefisien regresinya, ya, dan koefisien linear R kuadratnya. R kuadrat itu kan kontribusinya, ya, kontribusi. Baru nanti ke membaca SPSS, membaca ini, ya, membaca ini. Soalnya berbeda, ya. Yes. Tapi untuk estimasi pengerjaan di waktu UAS bisa tuh, Sat? Maksudnya kalau tadi mudah-mudahan cukup. Iya. Angkanya mungkin kecil-kecil ya, angka gede angkanya ya. Angkanya nggak sampai, kalau PR baru angkanya gede-gede ya. Kalau ujian biasanya angkanya kecil-kecil ya. Perkalian misalnya 4 kali 4 kan gampang ngitungnya, nggak usah pakai kalkulator gitu ya. Nah, misalnya 12 kali 12 atau 12 pangkat 12 kan langsung udah apa gitu ya. Tapi kalau misalnya angkanya sampai misalnya 134, Anda pangkatkan kan jadi lama ini ngitungnya ya. Jadi mungkin angkanya yang puluhan gitu ya, sampai ratusan. Sehingga Anda menghitungnya lebih cepat ya. Yang penting Anda tahu, yang penting bukan kalau di dalam di dalam kalau dalam kuliah menggunakan pola cuti, bukan angkanya, bukan benar hasilnya, bukan benar ininya ya. Tapi kalau Anda cara menghitungnya betul apa enggak ya. Kalau angkanya mungkin salah, mungkin Anda salah menghitungnya ya. Tapi yang penting adalah Anda betul nggak cara menghitungnya gitu ya. Nah, itu yang penting itu ya. Jadi saya bisa benarkan kalau misalnya Anda cara menentukan angkanya ya, tapi jalan-jalannya benar, tapi di akhirnya kok ada yang salah. Mungkin Anda salah kali perkalian salah atau Anda ini, itu saya benarkan. Tapi kalau misalnya dari awal udah salah angkanya, ya itu nggak bisa ya. Walaupun nanti akhirnya angkanya benar, tapi kok hitungnya salah. Ini pertanyaan ini dari mana dapat angkanya gitu ya. Nah itu. Misalnya menghitung ini menghitung A-nya dan B-nya ini ya. Misalnya menentukan A dan B. Ya. Ini kalau Anda menghitung ininya betul misalnya, angka Anda masuk angkanya, ternyata Anda salah memasukkan ada yang salah ya, hitungannya ya. Nah, itu mungkin masih saya bisa benarkan ya. Nah, itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya Anda salah rumusnya sudah salah ya. Ya, itu tidak ini ya. Mudah-mudahan bisa lah, nggak berat ya. Baik, Sat. Nah. Ada lagi yang mau tanyakan? Kira-kira cukup. Ya. Hanya saya ingin menjelaskan itu saja untuk ini hari ini. Kalau absennya kayaknya nggak usah lagi ya, karena udah sampai 15 kayaknya kebanyakan absennya ya. Absennya nanti cuma juga nggak dihitung juga tadi. Hitungannya kan hitungan absen kita kan 6 kali setelah
6 kali sebelum UTS, 6 kali setelah UTS. Berarti kan UTS 6, 7, 14 kali ya. Jadi 14 kali pertemuannya ya. Jadi yang pertemuan ke-15 mungkin. Tapi mungkin makanya saya akan, karena sistem agak susah ini ya, sistem di komputer, sistem pakai komputer begini agak susah kita memindahkan perkuliahan ya. Kalau misalnya ini kan gampang, misalnya kita langsung tanggal sekian temu udah ya kan, tulis di absennya tanggal sekian itu. Tapi kalau di website kan agak susah kita ngerubah tanggalnya ya. Merubah tanggal itu pertemuan kadang-kadang kan sudah dikunci gitu ya. Absennya udah belum ada pertemuannya udah nah, itu kadang kelemahan dari sistem sistem informasi akademik seperti itu. Kita agak susah memindahkan absennya. Jadi kita nggak ada pilihan untuk mengubah tanggalnya gitu. Tanggal pertemuan kita nggak tanggal pertemuan agak susah mengubahnya. Mungkin ya teknisnya saja mungkin yang angkat. Mungkin dalam muncul nanti dalam hal berita acaranya. Tapi kan nanti nggak klop. Anda absennya tanggal sekian, berita acaranya tanggal berapa. Nah itu yang nggak klop kadang-kadang ininya ya. Itu sistem akademik kelemahannya yang memindahkan jadwal itu agak susah. Ya. Teknisnya boleh saja kita, tapi dalam absen agak kesulitan ya. Karena udah dipatok tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, itu. Ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Maaf, Seth, kalau untuk Ya. statistik berkaitan dengan ini untuk apakah ada pengembangan lagi, Seth, di semester-semester setelahnya? Atau udah cukup sekarang, nanti sudah mulai ketika penelitian tinggal diterapkan? Gitu? Atau mungkin ada pengembangan lagi? Nanti Anda tinggal gunakan berganda atau sederhana atau berganda ya. Kalau berganda nanti Anda bisa kembangkan sendiri itunya ya. Yang paling penting sebetulnya adalah salah satu yang penting adalah menampilkan hasil ini ya, angkanya ini. Ya. Ini kan kalau kita di sini kan muncul angka 40 dari mana, ya kan? Nah itu yang dalam penelitian selanjutnya kita menggunakan kuesioner, gitu ya. Dalam munculkan ini bisa menggunakan kuesioner atau kita langsung mengukur. Ya, misalnya hasil ujian misalnya kan kita langsung menguji masih peserta didiknya ya, ketemu nilainya gitu ya. Atau kita gunakan kuesioner, kita bertanya gitu ya. Misalnya ada pertanyaan ini, apakah misalnya apakah Anda setuju dengan ini segala macam. Nah, itu kan nanti kita gunakan skala ya atau tidak ya kan, atau kita gunakan skala Likert 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kalau 1 itu tidak setuju gitu ya, sangat tidak setuju misalnya, atau apa istilahnya itu nanti bisa didinginkan ya kan. Sangat tidak setuju, tidak setuju, misalnya netral, 3 itu netral ya kan, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju ya kan. Nah itu kan nanti jawaban-jawaban kalau misalnya ada ada 10 pertanyaan ya kan, ada 10 pertanyaan atau pernyataan, berarti kan paling besar 5 kali 10 ya 50. Nilainya 50 dari kuesioner yang kita berikan. Ya kan? Nah, nanti kalau ada jawabnya tidak setuju, ya berarti kan udah berkurang nilainya. Itu angka kita peroleh yang kita peroleh angkanya dari situ ya. Nah, yang agak kesulitan nanti kita mendapatkan angka ini ya. Mendapatkan angka ini ya. Seperti saya katakan dulu, apakah kita memperoleh angka ini menggunakan data sekunder atau kita gunakan data primer ya. Jadi kalau data sekunder kita ambil saja. Kalau nilai ujian ya kan ambil saja nilai yang semester yang lalu misalnya ya. Nah, kalau data primer ya kita harus menguji sendiri peserta didik tersebut.
bagaimana hasil nilai kemampuan peserta didik tersebut. Kita uji, ya kan? Nah, itu namanya data primer. Jadi mencari angka ini di dalam prakteknya tidak gampang, ya. Jadi kita harus menanyakan berapa nih? Ada ini peserta didik pertama, kedua sampai 15 orang. Kita bertanya gitu ya. Kan ya, kita bertanya misalnya antara ini ya terperoleh. Nah, itu yang dalam penerapannya agak kesulitan, bukan sih perlu waktu untuk mengumpulkan datanya itu. Ya, itu saja yang kesulitannya nanti dalam menerapkan ini adalah mengumpulkan datanya itu. Ya, apalagi kalau misalnya datanya misalnya sampai ratusan misalnya. Ya. Jadi kan ada istilahnya berapa persen yang harus sampelnya berapa persen harus kita ambil supaya nanti mewakili populasi tersebut. Jadi kalau misalnya populasinya relatif homogen, ya mungkin tidak terlalu masalah ya. Homogen artinya kemampuan siswanya nanti kita bisa kelompokkan misalnya siswa itu yang agak pintar, menengah, agak ini. Nah, ini kita bisa mengambil agak pintar itu berapa orang, yang kira-kira yang rata-rata berapa orang. Nah, ini jadikan sampel seperti itu ya. Nah, itu supaya nanti bisa mewakili populasi. Sampel itu kan maksudnya begitu, kita mengambil sampel, kita bisa mewakili apa yang kita ya. Tapi kalau Anda mengambil semua nanti namanya sensus ya, agak repot. Kalau misalnya ada 50 siswa ya Anda bisa mengambil semuanya, boleh saja. Tapi kalau Anda mau ngambil sebagian ya nggak apa-apa ya. Jadi tapi diambil secara apakah Anda mau ngambil secara random, boleh juga ya secara random berapa orang ya. Nah, itu kalau misalnya ambil satu kelas, nah itu kan misalnya kelas 6 SD misalnya, kan relatif homogen gitu ya. Tetapi kalau Anda mengambil dari kelas 1 sampai kelas 6, nah itu kan sudah bervariasi. Nah, itu sampelnya mesti agak banyakan ya. Itu. Tapi kalau misalnya kelas, makanya kita dalam penelitian kita mesti pintar-pintar juga, jangan sampai kita merepotkan kita dalam mengambil datanya ya. Anda mengambil penelitiannya dari kelas 1 kelas 6 ya, agak repot intinya. Anda penelitiannya kelas 5 atau kelas 6 aja, yang dekat-dekatan aja itunya ya. Nah, kelas 5 dan kelas 6 misalnya. Jangan dari kelas 1 sampai 6, nanti agak repot ininya ngambil datanya gitu ya. Karena bervariasi ininya ya. Nah, itu. Atau kelas 6 aja ya, itu ya. Jadi harus pintar-pintar juga kita menentukan datanya itu. Jadi jangan kita mengambil judul kelas 1 kelas 6, nah itu merepotkan nanti kita. Jadi mengambil judul harus pintar-pintar juga, kita jangan sampai merepotkan ya. Jadi penelitiannya misalnya mengambil studi kasusnya di katakanlah di Malaysia, kan harus ke Malaysia kita ininya ya. Harus penelitiannya, atau langsung penelitiannya di misalnya di Kalimantan ya kan, ya harus di Kalimantan nanti ya, dekat-dekat saja misalnya ya. Nah, itu penelitiannya dekat kampus misalnya di SD Hutan Kayu, nah, kan dekat kita ngambil datanya ya, atau di dekat rumah ya. Jadi jangan mengambil satu judul, jangan sampai kita merepotkan kita juga dalam ininya ya. Kecuali misalnya itu adalah diminta oleh pembimbing kita, kamu harus penelitiannya di Banten misalnya. Nah, itu kan kita harus bisa menunjukkan kita mampu seperti itu. Tapi kalau bebas ya kita dekat-dekat saja ini. Jadi jangan. Itu kira-kira dalam statistik itu seperti itu. Jadi kalau di dalam ininya mengolah datanya mungkin tidak terlalu ribet ya, menentukan mengambil datanya itu, data apa yang kita perlukan, nah itu juga kan ya. Kemudian mengumpulkan datanya ya, itu juga memerlukan
apakah kita menggunakan kuesioner atau kita menggunakan apa namanya itu atau istilahnya data primer, data sekunder ini segala macamnya, itu juga menjadi pilihan kita di dalam mengambil suatu data ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, kalau Anda mau ke kampus, kalau ada yang kurang jelas bila boleh saja menanyakan ya. Mungkin kalau Anda sekarang mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun lagi Anda diperlukan, udah lupa kali ya. Jadi nggak ada ininya ya. Kan Anda 2023 lulus, mungkin nanti tahun 2023 Anda baru gunakan data ini, ya agak lupa kali ya. Jadi boleh-boleh saja nanti nanya ke kampus. Kalau ketemu di kampus Anda bertanya, ya boleh, silakan saja ya. Anak-anak ekonomi juga begitu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini dia datang bertanya, nggak masalah ya. Itu namanya juga apa namanya itu. Kalau yang agak susah itu kalau nggak nanya, kalau nggak nanya yang susah itu ya. Bangun sendiri di rumah apa gimana, apa kesulitannya ya. Kadang-kadang makanya perlu kita saya merasakan itu perlu juga kita ngobrol. Oh saya begini hadapi ini. Mungkin teman-temannya bisa memberikan jawaban gitu ya. Makanya perlu kelompok itu perlu ya. Kelompok mengelompok itu perlu supaya nanti kita selain kita berlomba-lomba cepat selesai gitu ya, jangan sampai ketinggalan kereta, tapi jangan juga Anda tinggalin temennya gitu ya. Jadi jangan juga temannya ditinggalin, biarin aja ininya ya, orangnya begini, jangan juga, kita saling membantu juga ya. Ini kita udah bab 3 nih, kamu masih bab 1 terus gitu ya. Nah, itu kan namanya teman, kita harus ini juga kompak, jadi jangan ya ditinggalin temennya gitu ya. Ada kesulitan apa? Nih saya punya buku ini untuk kamu kan ini ya itu. Jadi saling bantu gitu ya. Jadi jangan istilah saya itu jangan sampai teman Anda ketinggalan kereta gitu ya. Jadi kita kan istilahnya ya berjemaah gitu ya. Jadi jangan tinggalin jemaahnya ini ya dalam menyelesaikan kuliah gitu ya. Jadi perlu itu ini ya. Jadi kalau misalnya ada teman Anda yang kelihatan jalan kok masih bab 1 gitu, teman-temannya udah mau bab 4, kesulitan apa misalnya. Atau jangan kesulitan duit aja ini, kalau ya siapa tahu ada yang membantu. Ini saya lagi kesulitan ekonomi misalnya yang nggak bisa itu ya itu soal ini aja ya. Kalau ada yang mampu ya nggak apa-apa sih dibantu. Saya mau beli bukunya susah katanya ya, aduh gimana nih, bisa saja seperti itu ya. Atau dipinjamkan buku gitu ya. Nah itu kan ini nggak ada komputernya nggak ada misalnya, bisa saya ke rumah aja komputernya ada 5 di rumah bisa dipakai 1 misalnya itu ya. Itu kan nggak ada masalah ya. Atau saya pinjam dulu, bawa aja ke rumah lu komputernya tuh ya. Di komputer saya ada di rumah ada 5 ya misalnya, pakai aja 1 dulu ya nggak apa-apa. Selesai kuliahnya bisa dikembalikan ya, siapa tahu dikembalikan jadi yang ada pengganti jadi baru kan, yang nggak tahu gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan Anda ketinggalan kereta, teman-teman Anda jangan sampai ketinggalan kereta ya. Jadi harus berbarengan ya. Kalau ada yang misalnya nggak lanjutin kuliahnya nggak ini lagi, tanyain ya. Itu aja. Lagi Kak kira-kira mau tanyakan? Mungkin ini pertama tadi makasih untuk masukan, saran serta kesediaannya gitu. Kesediaannya juga nanti mau ditanyakan. Kemudian juga ini kan kita pertemuan terakhir untuk semester ini gitu. Mungkin dari kami, saya mewakili dari teman-teman juga makasih banyak untuk dedikasinya selama 1 semester ini. Kemudian juga mohon maaf Ustaz kalau terlambat, telat atau hal-hal yang lain. Mohon pengertiannya dan juga minta doanya biar kita semua melancarkan kuliahnya dan antum juga dilancarkan segala urusannya. Makasih. Amin. Ya, makanya saya bilang tadi Anda kalau ujian nggak usah terlalu tegang. Saya itu kan kalau misalnya jalan Anda sudah benar jalan ininya, angkanya salah ya mungkin ya itu mungkin tidak terlalu ini ya. Saya tidak akan sedikit mau bisa diinikan ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya tadinya angkanya ya 95 misalnya ya bisa jadi 80 misalnya.
kalau angkanya yang kurang. Paling begitu yang biasa saya lakukan dalam menilai mahasiswa seperti itu, karena apalagi hitung-hitungan. Kalau dalam hitung-hitungan kan bisa jalannya sudah benar, mungkin angkanya yang ya itu saja mungkin saya tambah. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita habis ujian ini kita kuliahnya udah offline ya. Jadi udah kuliah di kampus ya. Kangen Sat, kangen. Iya, iya. Nanti kalau ke kampus ya mampir-mampir lah ke tempat ini, jangan ya. Insyaallah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sampai ketemu di kampus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Makasih. Ya.